Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang manajemen risiko lembaga keuangan pembiayaan dari mata kuliah manajemen risiko. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Mustaniro selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko yang telah memberikan kami dari kelompok 7 kesempatan untuk memaparkan materi ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri ya. Jadi pertama dari saya, yaitu Mirna sebagai moderator, adapun Mbak Nida Nahdia Aulia sebagai pemateri pertama, dan juga ada Mbak Dwi Oktaviana Putri sebagai pemateri kedua, dan ada juga Mbak Tinda Sefirin Nandiana Soleha sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bisa langsung mulai saja ya untuk memaparkan materi. Kenalkan, saya Nida Nahdia Aulia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang gambaran bisnis lembaga keuangan pembiayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu pelaku usaha UMKM mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS dengan melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu lembaga finansial teknologi atau fintech melakukan proses screening terhadap calon nasabah yang kemudian menjadi rekomendasi pemerintah dalam proses penyaluran bantuan program pembiayaan syariah ini. Selanjutnya, fintech juga melakukan evaluasi terhadap nasabah yang akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang ketiga, BPRS memberikan bantuan program pembiayaan syariah melalui agen business banking kepada pengusaha yang diberikan rekomendasi kelayakan. Yang keempat, saat proses pembiayaan berlangsung, masyarakat ekonomi syariah atau MES berperan memberikan fasilitas pendamping, pembinaan, dan edukasi fintech kepada pelaku UMKM program pembiayaan syariah. Yang kelima, pelaku UMKM hanya dibebankan untuk membayar biaya pokok dari total nilai pembiayaan. Selanjutnya, Basnas Kota Semarang melalui dana infak diajak untuk bekerja sama sebagai penanggung jawab atas pembiayaan dan biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada pengusaha sehingga mereka tidak merasa keberatan dalam pembiayaan tersebut. Yang terakhir yaitu BPRS dan Bank Syariah bekerja sama dalam pengelolaan dana program pembiayaan syariah yang semakin baik. B. Penerapan manajemen risiko pada lembaga pembiayaan. Manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo sudah sesuai dengan teori manajemen risiko oleh Adi Warman Akarim. Bahwa dalam pelaksanaannya itu proses manajemen risiko meliputi 1. Identifikasi. Identifikasi ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan kegiatan usaha. Selanjutnya yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber dana dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Yang ketiga itu ada pemantauan. Pemantauan ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Yang keempat ada pengendalian. Pengendalian ini digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BMT. Selanjutnya, bentuk lain dari manajemen risiko untuk menekan terjadinya risiko pembiayaan dan menetapkan nasabah yang lebih layak, BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo ini menerapkan prinsip analisis pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT ini sebagai lembaga pembiayaan harus melakukan analisis melalui prinsip 5C plus 1S guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan. Yang pertama itu ada karakter. Karakter ini keyakinan pihak BMT bahwa nasabah mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang baik. Yang kedua, capacity. Untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya akan mampu untuk melunasi angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Yang ketiga,
Saya, Dinda Sevia Rindiani Solehah, akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai resiko strategi, operasional, aset dan liabilitas kepengurusan, tata kelola dan dukungan dana, dan resiko pembiayaan. Yang pertama yaitu resiko strategi. Resiko strategi adalah potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal. Yang kedua yaitu resiko operasional. Resiko operasional adalah potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Yang ketiga yaitu resiko aset dan liabilitas. Resiko aset dan liabilitas adalah resiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan. Yang keempat, resiko kepengurusan. Resiko kepengurusan adalah resiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam resiko kepengurusan adalah meliputi direksi, dewan komisaris. Yang kelima, resiko tata kelola. Resiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik atau good governance, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Yang keenam yaitu resiko dukungan dana. Resiko dukungan dana adalah resiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal pada lembaga jasa keuangan non-bank, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Yang ketujuh yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Poin yang terakhir yaitu contoh kasus. Jadi di sini ada contoh kasus yaitu BRI Syariah cabang Bogor telah menjalankan prosedur manajemen risiko sesuai peraturan Bank Indonesia, yaitu pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan secara kontinu dan menyeluruh kepada semua jenis risiko yang ada di bank, termasuk manajemen risiko pada pembiayaan KPR. Tahap identifikasi risiko yang dilakukan Bank BRI Syariah pada proses pembiayaan KPR diantaranya adalah dengan melakukan tahap-tahap analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition of economic, di mana dalam tahap ini hal yang paling penting dianalisis adalah karakter calon debitur pembiayaan, apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis 5C yang diterapkan dilakukan secara langsung baik dari keaslian dokumen-dokumen maupun fakta-fakta kondisi ekonomi, pekerjaan calon debitur yang ada di lapangan secara real. Menurut standar prinsip IFSP mengenai risiko kredit nomor 2.2 yaitu menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah harus melaksanakan tinjauan due diligence uji kelayakan mengenai rekanan sebelum menentukan pilihan instrumen keuangan syariah yang sesuai. Analisis prinsip tersebut dapat dilihat pada kebijakan BRI Syariah yang lebih mengutamakan pemberian pembiayaan KPR kepada calon nasabah yang berstatus sebagai karyawan tetap. Hal tersebut merupakan langkah untuk menjamin dana pembiayaan yang disalurkan kepada pihak luar debitur KPR dapat dibayarkan secara lancar tiap bulan dan untuk menghindari kemacetan angsuran kemudian hari. Dilihat dari satu sisi, kebijakan tersebut memberikan langkah aman bagi BRI Syariah agar terhindar dari risiko kerugian. Tapi dari sisi lain, kebijakan tersebut dinilai tidak memihak kepada calon debitur yang berstatus bukan karyawan tetap, seperti pengusaha atau profesional. Walaupun dalam prakteknya, pembiayaan KPR juga disediakan kalangan profesional dan pengusaha. Namun, hal tersebut memiliki syarat-syarat yang lebih spesifik, dinilai dari jenis usaha, lama usaha, serta laporan keuangan perusahaan debitur. Begitu pula, untuk profesional harus memenuhi standarisasi khusus kebijakan BRI Syariah. Selain itu, kebijakan tersebut sebenarnya dapat menghilangkan peluang keuntungan penyaluran pembiayaan KPR dari sumber-sumber yang dapat diambil BRI Syariah dari kalangan profesional dan pengusaha yang relatif berjumlah banyak. Nah, alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan ya. Terima kasih untuk ibu dosen dan juga teman-teman yang sudah melihat. Semoga materinya dapat dipahami dan bisa menambah wawasan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.